hari ini. Singkat saja. Gak perlu lebih hebat dari orang lain, cukup lebih hebat dari diri kita yang kemarin. Langsung aja kita buka ya. Nah, sebelum itu kita bersalam dulu dong ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, audiens dari setiap kelompok. Jadi ini sebelum kita masuk ke pembahasan kita terkait tentang tugas market yang diberikan, jadi itu di situ kita ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada tentang apa sih tenaga pembangkit listrik tenaga bayu itu, terus bagaimana cara kerjanya, terus apa saja alat dan bahannya, terus berapa sih estimasi biaya untuk membuat market seperti ini yang suka kita buat. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, sebelum itu kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najrul Rafiah selaku ketua kelompok, dan di samping saya ada rekan saya Azwa sebagai anggota kelompok. Saya Azwa sebagai anggota kelompok. Saya sebagai Saya Dito Rosteji sebagai Dito Rosteji. Saya Gawari. Nah, pertama itu sebelum kita lanjut, di sini tuh kita akan membacakan dulu nih latar belakang apa sih pembuatan market kita itu gimana sih? Nah, pertama di sini kebutuhan listrik di Indonesia itu tuh terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi market kita ini sengaja dibuat sederhana dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai agar selain bisa berfungsi sebagai bentuk atau cara kerja kincir angin, tapi dalam bentuk kecil, dalam bentuk market seperti ini, market dinamis. Nah, selain itu juga market ini tuh ditujukan untuk menjaga lingkungan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai atau bahan-bahan yang didaur ulang. Nah, tapi tuh namun pemahaman siswa terhadap prinsip kerja PLTB ini masih tergolong rendah karena penyampaian materi yang bersifat teoritis dan kurang interaktif. Oleh karena itu dibutuhkan media pembelajaran yang lebih aplikatif dan menarik seperti yang kita buat saat ini, yaitu market PLTB. Market ini menggambarkan cara kerja pembangkit listrik tenaga bayu dalam skala kecil. Nah, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu belajar, tapi juga sebagai wujud Suruh Azwa jangan gerak-gerak. prinsip ramah lingkungan. Melalui proyek Azwa ini jangan diharapkan siswa gerak-gerak. dapat memahami proses konversi energi angin menjadi energi listrik secara lebih mudah, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap pemanfaatan limbah sebagai bahan yang bernilai tinggi. Jadi, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB itu adalah satu sistem pembangkit energi listrik yang memanfaatkan kekuatan angin sebagai sumber energi utamanya. Angin yang merupakan hasil dari perbedaan tekanan udara di atmosfer memiliki energi kinetik yang dapat dimanfaatkan dan dikonversi menjadi energi listrik melalui serangkaian proses mekanik dan elektromagnetik. Prinsip kerja PLTB dimulai dari pergerakan angin yang memutar-balik turbin dan terhubung ke poros yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Komponen utama dalam sistem PLTB meliputi turbin angin, generator sebagai pengubah energi mekanik menjadi energi listrik, menara penopang turbin untuk menjaga stabilitas, sistem kontrol untuk mengatur kecepatan dan arah turbin sesuai kondisi angin, serta sistem transmisi untuk menyalurkan listrik ke jaringan distribusi. Keunggulan dari PLTB ini adalah sifatnya yang ramah lingkungan. PLTB tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polutan lainnya selama proses operasionalnya, sehingga dianggap sebagai solusi energi terbarukan yang sangat potensial dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Selain itu, pemanfaatan energi angin juga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan secara signifikan karena tidak memerlukan proses pembakaran atau ekstraksi sumber daya alam. Nah, jadi ini yang kita buat itu pakai PLTB ini. PLTB
Nah, maket adalah representasi fisik dalam bentuk miniatur, kan dia kecil kan. Dan dari suatu sistem atau objek nyata yang dirancang untuk kepentingan edukatif kayak sekarang. Kan kita lagi mengedukasi kalian kayak ini informasi itu apa maupun demonstratif. Nah, dalam tadi itu kan ada kayak kata-kata kalau maket itu dalam bentuk miniatur. Nah, tadi itu kan dari pembelajaran yang tadi sudah disampaikan Pak Rehan bahwa kalau misalnya yang kita terapkan di maket kita ini adalah maket dalam bentuk dinamis. Dimana kalau misalnya tadi kan maket dalam bentuk statis itu berarti itu kayak cuma dalam penggambaran secara visual tapi tidak bisa difungsikan. Nah, sedangkan maket kita ini maket secara dinamis dia itu bisa difungsikan. Kita bisa tahu cara kerjanya gimana, terus rangkaiannya cara kerja nyambung lampunya gimana dan sebagainya. Nah, maket PLTB ini disusun sedemikian rupa agar menyerupai sistem PLTB yang sesungguhnya. Namun dalam skala kecil. Nah, penggunaan maket kemungkinan siswa melihat secara langsung bagaimana angin memutar turbin, bagaimana energi mekanik dialihkan ke generator, dan bagaimana energi tersebut kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Nah, secara umum maket PLTB dapat diberikan tadi menjadi dua jenis, ada yang dinamis sama ada yang statis. Nah, kalau yang statis itu yang tadi yang cuma ya udah dia nggak bisa diapa-apain kayak apa ya kayak mobil terus kayak ada miniaturnya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus tapi kalau ini statis, kalau ini dinamis karena kan dia bisa difungsikan kayak ini kalau misalnya nyalain terus kan dia bisa muter terus ada lampunya. Jadi dimasukkan ke paket yang dinamis. Tadi dijelasin sama Nafi. Masih bisa kita buat edukatif bisa difungsionalkan, bisa difungsikan. Teori dan lain. Dasar teori yang digunakan dalam sistem pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB melibatkan beberapa konsep penting dalam ilmu fisika, yaitu hukum pengelolaan energi, proses konversi energi kinetik menjadi energi listrik, serta hukum Faraday mengenai induksi elektromagnetik. Hukum pengekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam konteks PLTB, energi kinetik yang berasal dari pergerakan angin dimanfaatkan untuk memutar bilah turbin. Putaran turbin ini akan menggerakkan poros yang terhubung dengan generator sehingga mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Proses perubahan energi tersebut tidak lepas dari prinsip induksi elektromagnetik yang dijelaskan dalam hukum Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan arus magnetik terhadap waktu pada suatu kumparan akan menimbulkan gaya gerak listrik. Dalam generator PLTB, proses poros yang berputar menyebabkan perubahan medan magnet relatif terhadap kumparan kawat sehingga menghasilkan arus listrik. Dengan memanfaatkan energi angin yang tersedia secara alami dan melimpah, sistem PLTB menjadi solusi pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta menjadi aplikasi nyata dari teori fisika tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan kalau misalnya secara nyatanya secara langsung itu kan cara kerja kincir angin itu dari apa sih namanya dari angin itu kan yang muterin kincir nih. Nanti dia kayak ini nanti dia menggerakin si generatornya. Nah, generatornya nanti itu bisa ngasih listrik yang bakal nyalirin ke lampu di dunia untuk bisa nyala. Nah, bedanya kalau pakai ini tuh kita menggunakan baterai yang di mana baterai itu sebagai energi kimia yang akan berubah menjadi energi gerak, sehingga ini pas dinyalakannya akan menghasilkan putaran, dan ini juga sekaligus akan mengantarkan listrik ke lampu. Jadi pas kita tekan tombol pakai ini maka dua energi ini akan menyala yang lebih terang itu menjadi energi cahaya. Kan kita kan temanya itu magnetnya itu dibuat secara sederhana nih dari bahan daur ulang yang ramah lingkungan. Jadi itu di sini kita cuma bahan-bahan itu simpel aja. Di sini cuma kita butuhin kasus, terus detektif, terus lem kaca. Nah, untuk alatnya itu kita cuma butuh gunting, cutter, dan juga
Baik, kesimpulan. Paket pembangkit listrik tenaga bio ini yang telah kami buat menunjukkan bahwa persentase pembangkit listrik tenaga angin dapat diwujudkan melalui sistem yang sederhana namun efektif. Meskipun skala dan komponen yang digunakan masih kecil, paket ini berhasil menggambarkan prinsip dasar bagaimana energi angin dapat diubah menjadi energi listrik. Penggunaan bahan-bahan yang terjangkau seperti kardus, bekas, untuk tiang, dan baling-baling serta dinamo ini menunjukkan bahwa teknologi PLTB ini tidak hanya dapat diterapkan dalam skala besar, tetapi juga dapat dijadikan solusi pembangkit energi alternatif untuk kebutuhan mikro, terutama di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya. Dan juga paket ini juga berfungsi sebagai alat pembelajaran yang efektif dalam memahami persentase energi terbarukan, serta memperkenalkan cara kerja turbin angin dan proses konversi energi. Proyek ini juga memberikan gambaran konkret mengenai penerapan teknologi energi terbarukan yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat umum atau pelajar. Dengan biaya yang relatif terjangkau, proyek ini dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep energi angin kepada berbagai kalangan, termasuk di daerah-daerah yang membutuhkan solusi pembangkit listrik sederhana namun efisien. Saran, meskipun paket ini telah berhasil mengembangkan prinsip dasar kerja PLTB ini, ada beberapa aspek yang perlu mengembangkan lebih lanjut agar sistem ini dapat bekerja lebih efisien dan lebih tahan lama. Beberapa saran untuk mengembangkan lebih lanjut antara lain itu pengguna material yang lebih efisien dan tahan lama. Saat ini bahan utama seperti kardus digunakan untuk komponen struktur. Untuk meningkatkan daya tahan dan stabilitas perlu dipertimbangkan penggunaan material lain yang lebih kuat dan tahan lama, seperti plastik ringan atau bahan komposit yang juga akan meningkatkan ketahanan terhadap kondisi lingkungan. 2. Peningkatan desain baling-baling untuk menghasilkan putaran yang lebih efektif dengan angin kecepatan rendah. Desain baling-baling perlu diperbaiki, penambahan elemen aerodinamis atau penggunaan material ringan namun kuat dapat meningkatkan efisien konversi energi angin menjadi energi listrik. Nah, tadi sudah disampaikan tentang pengertian dari energi baju. Kita jadi tahu nih apa sih energi baju itu. Terus habis itu kita tahu cara kerja kincir angin. Terus visualisasinya dalam maket sederhana ini. Nah, sekarang kita bisa lihat cara kerjanya secara langsung nih. Kita akan ini kita apa namanya warning dulu disclaimer bahwa ini bisa nggak nyala, cuma kalau bisa putar-putar gitu udah nyala belum? Oh, udah betul ini ya nyangkut ya di sini. Nah, nyangkut di sini. wow Yang warna merah. Merah. Soalnya kalau Halloween. kardus itu berat. Lucu kan? Nah, ini tuh kan tadi kita tuh kayak ada jaga-jaganya nih. Kalau misalnya baterainya habis, di sini tuh kita bikin desain. Di sini ada tempat baterai hilang. pokoknya buat Tempat cadangan baterai di sini dulu. Nah, ya terus ini bisa dibuka juga buat gonta-ganti. Terus habis itu di sini kita sengaja terus di sini sengaja kita nggak tutup biar kalau misalnya mau diganti lampunya bisa. Nah, itu dia. Terus di belakang sini juga sengaja nggak ditutup buat diganti dinamonya kalau suatu saat macet. Jadi udah ada antisipasinya. Kok hilang? Ikhlas. Pakai jalan gerobak. Pertanyaan Bu. Biar ada jawab dulu enggak apa-apa. Ya, jawab ya. Seperti nama dan nama kelompoknya dari mana kelompok mana? Ayo Bu. Ya, siap. Oke. Wait. Sabar. Gantiin gue dulu kan. Gantiin gue kan. Sana gerobak. Pelan-pelan ya bacain pertanyaannya. Siap, Kakak. Siapa? Kita udah Gantiin gue. Sana gerobak. Apa alasan kalian lebih memilih menampilkan dan mengedukasi PLTB
daripada energi alternatif yang lainnya. Kan ada energi alternatif pakai air atau pakai matahari. Sedangkan jika direalisasikan itu tuh di Indonesia itu lebih ke arah PLTS, karena Indonesia juga sangat besar secara teknis juga cukup diimplementasikan, karena kan Indonesia di daerah yang tropis gitu. Karena kenapa kalian Indonesia? Ada mau jawab? Boleh diskusi dulu, baru boleh. Kalian diskusikan dulu baru menjawabnya. Lu nggak ada? Tar. Ganti. Pak, kesana, Pak. Boleh siapa aja, boleh ganti-gantian bicaranya. Jadi tadi sejauh tanya Marsha, tadi pertanyaan tuh kayak lebih simpel tuh, kenapa kita mengimplementasikan market dengan tenaga kerja Bayu ini daripada yang lainnya gitu kan? Oke, jadi kan tadi apa, tenaga Bayu. Nah ini kan kalau misalnya yang di Indonesia apa sih adanya PLTA, pakai PLTA, PLTS, itu tapi punya orang-orang tahu. Ya pokoknya PL. Nah, ya udah pokoknya PL. Nah terus ini kenapa kan pilih PLTB atau pakai istilah Bayu? Karena kan belum banyak orang yang tahu kan. Makanya kita ini mengedukasi kalian supaya tahu. Jadi kita bahasanya kayak menyebarluaskan gitu loh kalian. Kenapa kita pilih PLT Bayu ini? Ya kurang kayak gitu ya. Tapi kan kayak di Indonesia ini kan kayak banyaknya tuh kayak pembangkit listrik tenaga air ya. Nah makanya tuh kita memberitahu kalian bahwa kalau misalnya tuh bisa untuk menggunakan apa sih namanya pembangkit listrik tenaga air ini, walaupun ya banyak apa sih namanya banyak PLT lain yang Banyak dana yang harus dikeluarkan. ya saya tuh kayak resikonya dari kurang mulia ya. Tapi masih bisa. Iya. Kan kalau PLT itu kalau kurang mulianya oh gitu. Ya mungkin ada yang lain terus juga kayak kenapa kita pilih ini, karena selain dari tadi yang kita mau edukasi, nah ini tuh juga lebih gampang dibuat, terus juga bahan-bahan yang dibutuhkan itu kayak cenderung lebih murah daripada yang lain. Nah misalnya kita kalau misalnya kita bikin tenaga PLTA kayak tenaga surya itu kayak harga dari pembuatan itu kan kita judul proposalnya ini marketnya sederhana, makanya kita ambil ini karena ini tuh marketnya benar-benar sederhana dan bisa kayak sebagai apa sih namanya sederhana tapi belum banyak orang tahu sehingga bisa kita sebarluaskan. Kayak ini tuh belum banyak tahu sederhana. Seperti gimana sih? Ya mungkin sederhana. Orang-orang tuh. Terus juga kan kayak ini apa sih namanya? Oh iya, dia tuh kayak ramah lingkungan juga. Eco-friendly. Plus bagus. Jadi kalau misalkan ini mau direalisasikan ke masyarakat kita, ini bakal banyak resiko kan? Jadi kira-kira menurut saya cocok kalau direalisasikan kita ini. Cocok, karena dia PLTB ini. Bisa di beberapa daerah doang, kayak apa sih? PLT. Kayak negara Cerangin Iya, cuma bisa di beberapa daerah doang. Jadi kita carinya cuma sedikit. Iya, Iya,
Ini kan beranya buat Masya berapa nilainya? Masya ini bobot berbobot sangat bermanfaat 9. Oke, 90 buat Masya. Terima kasih. Satu lagi Bu Masya. Lagi mungkin silakan. Oh, Diket ya. Nah, Diket dari kampung apa? Abisena ya? Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok Universe. Jadi untuk pembuatan roket pesawat ini bagaimana sih prosesnya dan apa yang akan dilakukan masalah itu dalam pembuatannya? Pembuatan maket dalam maket atau direalisasikan? Dalam pembuatan maket. Tapi kalau misalnya direalisasikan, bagaimana yang menurut kalian paling terbaca dari sini? Saya kalian yang sukses itu bikin balik-balik. Aslinya yang sukses itu bikin balik-balik. Realisasinya ini kan maket. Ya, kalau yang yang sesuai aslinya gitu yang menurut prinsip. Oh, berarti dari sini tuh menurut kalian tuh dari bagian itu bagaimana kan yang paling sulit Penempatannya. akan dilakukan yang mana? Penempatan. Jika yang berpengaruh dari istiqan, Apa penempatan harus rapi, terus lahan luas, perbukitan. oh, terus juga tanahnya itu berarti itu kalau tanahnya kayak itu ya udah langsung sungkir silakan saja. Saya ya izinkan saya untuk menjawab. Jadi ketika tadi apa sih bagian kesusahannya dari paket ini kan sudah kalau kita bikin paket ini sebenarnya di mana di tempat balik sama menyambung kabel atau itu. Nah, jadi ini menanyakan tentang kehidupan aslinya kalau misalnya kita dari sini ke suatu tempat. Nah, untuk proses ini itu ada beberapa kendala sih. Yang pertama itu kita harus mencari tempat ya. Itu masih susah banget karena memang perbukitan dengan tanah yang agak kuat untuk menopang ini kan terbilang gede tuh. Apalagi ini untuk terus mungkin kan tanahnya tuh pasti tetap gitu. Nah, ya terbatas terus dari segi apa ya? Dari segi dari segi ya cocok aja lah, misalkan kalau hotel ada anginnya lumayan banyak atau enggak sesuai arah angin muson. Setahu saya seperti itu, mungkin yang anginnya tuh statusnya tuh kayak lebat lah, yang gede lah gitu mungkin. Soalnya kalau ini kan cuma dari baterai terus cuma dikonversi menjadi yang digerak dari dinamo terus langsung lampu, jadi ya segitu lah. Ya, teman-teman. Ya, kasih nilai buat Oke berapa? Oke, kopi ya kopi. Pertanyaannya bermanfaat berapa? 9. Kalau